Ya, baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi sederhana mengenai lemari pintar. Apa itu lemari pintar? Lemari pintar di sini adalah lemari yang terhubung dengan cloud. Jadi lemari pintar ini adalah contoh sederhana dari Internet of Things yang membuat semua barang-barang di sekitar kita bisa kita hubungkan dengan internet. Lalu hal apa yang menarik dari alat ini? Saya tulis di sini. Jadi yang pertama, ketika listrik mati, data di lemari ya, mungkin jumlah barang dan lain sebagainya itu tidak hilang karena semuanya tersimpan di cloud. Yang kedua, memudahkan pencarian barang karena kita bisa membuat laci tempat barang yang kita cari itu kita dapat buka dari cloud, atau kita beri indikator LED sehingga menunjukkan barang itu berada di laci mana. Kemudian yang ketiga, jumlah barang bisa kita ketahui dengan cepat sehingga ketika kita ingin menambah, kita bisa membuat penyediaan barang dengan cepat. Kemudian yang keempat, dengan Arduino IoT Cloud kita bisa membuat aplikasi ini menjadi mudah dan juga gratis karena kita bisa memanfaatkan fitur yang gratis ya. Satu akun untuk Arduino IoT Cloud kita bisa membuat 2 buah lemari terhubung dengan cloud. Yang kelima, kita bisa menambahkan kontrol suara dengan Alexa sehingga kita bisa memerintahkan lemari untuk membuka tutup atau untuk mengatur jumlah barang dan sebagainya. Yang keenam, kita bisa menyimpan perubahan data yang ada di lemari, isi lemari, perubahan jumlah barangnya kita bisa simpan secara otomatis di Google Sheet. Lebih jauh kita bisa membuka blog yang sudah saya tulis di bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com. Ya, di sini kita lihat di aplikasi satu lemari pintar. Jadi teman-teman bisa membayangkan sebuah lemari pintar. Itu bayangannya adalah seperti gambar di sini. Kita bisa lihat rumah menjadi rapi karena semua barang bisa kita simpan di lemari. Hanya saja karena lemari ini terlalu privacy, artinya tertutup sehingga kita tidak bisa tahu isinya ya, kecuali kalau kita membuka satu persatu. Dan kalau kita lupa tidak mencatat, kita akan kebingungan di mana barang yang sudah kita taruh itu di laci mana. Jadi ini walaupun bagus gitu ya, rapi rumahnya, tetapi kesulitannya kalau kita lupa untuk menaruh barang di laci mana ya. Jadi kita setidaknya memiliki catatan. Atau hal yang kedua, kita gunakan cloud untuk mendata ya barang-barang apa yang ada di lemari ini. Ya, berikutnya kita lihat di sini gambarannya ya. Jadi di sini saya menganggap bahwa saya memiliki sebuah lemari dengan 4 laci dan laci-laci ini bisa kita buka. Dan barang-barang yang ada di laci ini kita bisa nanti masukkan di cloud sehingga kita bisa mengetahui jumlahnya ya. Dan untuk aplikasi sederhana ini saya memanfaatkan sebuah rangkaian yang di pasaran disebut dengan modul LED and Key ya. Harganya cukup murah dan ya di sini saya sudah tuliskan total dengan 2 bahan yang saya gunakan, yaitu modul LED and Key dan Node MCU, itu biayanya kurang dari 60.000 ya. Jadi di sini saya tunjukkan dulu rangkaiannya. Jadi seperti ini. Ini adalah Node MCU-nya dan di sini adalah rangkaian papan modul LED and Key ya. Nanti saya tunjukkan, demokan bagaimana dengan menggunakan modul LED and Key ini kita bisa membuat terhubung dengan cloud ya. Ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini Node MCU-nya langsung dihubungkan dengan modul LED and Key, hanya butuh 5 buah kabel, 5 buah jumper, dan ini langsung bisa membaca 8 tombol, kemudian menampilkan data di 7 segmen. Ada 8 7 segmen dan ada 8 LED ya sebagai indikator. Ke-8 7 segmen, 8 LED dan 8 tombol ini saya manfaatkan menjadi seperti ini. Ya, jadi di sini LED ini untuk menunjukkan kondisi dari laci, buka tutup laci itu saya tunjukkan dengan indikator LED. Kalau LED menyala berarti laci terbuka ya, kalau LED-nya padam lacinya tertutup. Kemudian 7 segmen ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 2 digit. Itu untuk menunjukkan jumlah barang dalam laci. Mulai dari laci pertama itu di kiri, urutan pertama itu di kiri, urutan laci kedua di sebelahnya, di kanannya, urutan laci ketiga, dan terakhir urutan laci keempat di ujung paling kanan. Jadi setiap laci maksimum datanya adalah 99. Lebih dari 99 maka jumlah
barang di dalam laci tidak bisa tertampil. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada 8 tombol. Setiap 2 tombol saya gunakan untuk membuat penambahan dan pengurangan jumlah barang, ya. Jadi tombol plus itu yang sebelah kiri digunakan untuk menambah jumlah barang, tombol minus sebelah kanannya digunakan untuk mengurangi jumlah barang, ya. Karena ada 4 laci, maka setiap laci memiliki 2 tombol ini, ya. Tombol plus untuk menambah, tombol minus untuk mengurang. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menunjukkan kenapa kok butuh 2 buah LED untuk membuat laci maju dan laci mundur, ya. Ini saya bayangkan bahwa setiap laci diberi motor yang bisa bergerak maju dan mundur. Jadi ketika LED-nya menyala, ini diberi angka 1, maka motor akan menjadi maju, ya, berputar searah jarum jam. Kemudian ketika LED-nya keduanya padam, maka motor akan bergerak mundur. Tentunya setiap laci kalau sudah bergerak maju harusnya berhenti, ya. Untuk bisa menghentikan laci, untuk bisa menghentikan motor, di sini ada limit switch yang bisa kita pasang di posisi maksimal. Begitu laci menyentuh posisi maksimal, maka memutus arus sehingga motor berhenti, ya. Begitu juga untuk posisi mundur, ketika limit switch 2 ini kesentuh laci, maka membuat motor akan berhenti. Ya, ini bayangannya kalau ingin membuat laci bisa maju mundur dengan motor, kita bisa tambahkan relay dan motor tentunya, ya. Kemudian di sini kalau untuk tombol kita bisa ganti dengan limit switch supaya tidak perlu menekan tombol. Jadi setiap kali ada barang masuk bisa terdeteksi dengan limit switch ini sehingga bisa langsung terkirim ke Arduino IoT Cloud, ya. Jadi ini memudahkan kita untuk mendata barang secara otomatis. Kemudian ide yang kedua yaitu menambahkan sebuah mekanisme yang bisa mengeluarkan barang satu persatu. Jadi setiap kali tombol minus itu ditekan, itu sebuah barang dikeluarkan dengan cara mekanisme roller, ya. Jadi bisa menggeser benda untuk keluar, ya, mirip seperti vending machine dengan sebuah cara untuk mengeluarkan barang sehingga hanya satu barang yang dikeluarkan. Ya, ini hanya ide sehingga tidak saya implementasikan karena saya hanya ingin menjelaskan secara cepat, ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada tombol, ada 8 tombol. Saya belum memasang ke lemari, ya, karena menangkap gambarnya susah nanti. Jadi saya hanya menunjukkan menggunakan rangkaian ini. Jadi di sini ada 7 segmen, 45, 17, 14, 25. Ini sama seperti yang ada di HP ini, ya. Ini 45, 17, 14 dan 25 gitu, ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana data di laci. Anggap saja ini ada laci pertama itu isinya 45, laci kedua isinya 17, laci ketiga isinya 14, laci keempat isinya 25, dan di sini semua laci terbuka karena LED-nya menyala, ya, seperti itu. Ya, oke. Sebelum lebih jauh dan supaya lebih jelas, saya akan tunjukkan dulu poin-poin yang akan saya demokan. Ya, di sini poin-poin yang saya demokan ada 4. Yang pertama, bagaimana penampil lemari, dalam hal ini adalah modul LED and key, itu bisa terhubung dengan Arduino IoT Cloud di web. Di poin pertama ini kita akan melakukan demo untuk buka tutup laci, kemudian pengaturan jumlah barang, kemudian kita bisa melakukan penambahan dan pengurangan jumlah barang dari tombol yang ada di modul LED and key. Syarat untuk bisa melakukan penambahan dan pengurangan jumlah barang ini, lacinya harus dalam kondisi terbuka, ya. Jadi kondisi terbuka ini hanya bisa dibuka melalui Arduino IoT Cloud. Ini untuk menjaga privasi supaya tidak sembarang orang dapat membuka. Yang kedua adalah kita akan demokan bagaimana penampil lemari terhubung dengan Arduino IoT Cloud di HP. Yang ketiga adalah bagaimana penampil lemari bisa terhubung dengan kontrol Alexa, ya. Dan yang keempat terakhir kita akan tunjukkan bagaimana penampil lemari ini terhubung dengan Google Sheet, ya. Keempat ini akan saya demokan. Kita mulai dari poin yang pertama, bagaimana penampil lemari terhubung dengan Arduino IoT Cloud di web. Tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi Arduino IoT Cloud di web ini hampir sama dengan yang di HP. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di HP seperti ini. Jadi ada 4 buah widget dimmed light, ya. Ini adalah widget yang merupakan variabel Alexa compatible, dim light, ya. Jadi sebuah lampu yang bisa kita atur kecerahannya, dan lampunya bisa kita hidup matikan dari tombol. Jadi selain ada slider, ada tombolnya, ada on off nya. Itu ada 4 buah yang mewakili laci 1, laci 2, laci 3 dan laci 4. Dan yang widget kelima itu adalah widget messenger yang berbentuk string. Di sini kita bisa mendapatkan catatan apa saja yang sudah kita lakukan pada
kontrol di Arduino IoT Cloud. Oke, saya demokan dulu. Saya ingin membuat lampu nyala indikator di laci 1, 2, 3, 4 bisa kita hidupkan, matikan, dan itu untuk mensimulasikan bahwa laci bisa dibuka dan ditutup. Ya, ini kalau saya tekan off, maka lampu di sini akan mati. Saya tekan off di laci kedua, maka laci kedua akan mati. Saya tekan off di laci ketiga, maka laci ketiga mati. Saya tekan off di laci keempat, maka laci keempat mati. Saya tekan laci kedua on, maka laci kedua indikatornya on. Saya tekan laci ketiga, di sini on. Saya tekan laci pertama, maka LED pertama hidup, yang artinya laci terbuka gitu ya. Dan saya tekan laci keempat di sini, maka laci keempat akan nyala. Saya juga bisa membuat agar hidup mati dari laci dari widget messenger. Caranya dengan mengetik A0, maka A0 LED pertama, LED laci pertama mati. D0, maka laci keempat mati. Saya ketik B0, maka laci kedua mati. C0, maka laci ketiga mati. Saya bisa menyalakan semua langsung dengan mengetik huruf V. V, maka semuanya nyala. Saya tekan huruf X, maka semuanya mati. Ya, seperti itu ya. Saya bisa membuka tutup laci bersama-sama atau satu persatu dengan menggunakan widget messenger. Berikutnya kita akan melakukan pengaturan jumlah barang. Di sini saya bisa menggeser slider ini, slider berbentuk lingkaran ini menjadi lebih kecil, mungkin 20. Agak susah ini. Oke, 20. Nah, ini 20 juga. Saya menggeser jumlah barang di laci kedua, anggap saja jadi 50. Ya, 50. Nah, ini 50. Saya membuat laci ketiga berisi 70. Oke, 70. Kemudian saya mengetik di sini aja langsung. Saya ketik misalnya 60. Nah, ini 60, di sini juga 60 ya. Saya juga bisa mengatur dari widget messenger. Saya ketik di sini untuk membuat jumlah barang kita menggunakan 3 karakter, yaitu mulai dari nama laci diikuti dengan 2 digit angka. Misalnya untuk laci pertama saya mau membuat 45, maka saya harus mengetik A45. A45 saya ketik, maka jadinya ini 45 ya. Kemudian untuk laci kedua saya mau membuat angkanya menjadi 25, maka saya harus mengetik B25. Berikutnya untuk yang laci ketiga saya mau membuat 85, maka saya harus mengetik C85 ya, seperti itu. Saya mau membuat laci keempat isinya adalah 35, saya ketik D35 ya, seperti itu ya. Jadi 35 persis seperti yang ada di widget messenger. Begitu juga di widget daemon like ini, dia akan mengikuti apa yang diketik di widget messenger. Dan kalau saya melakukan pengubahan lagi di daemon like, nanti akan muncul catatannya juga di widget messenger ini ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengganti yang 45 ini jadi 20 lagi misalnya ya, ini saya jadikan 20. Nah, maka di sini akan muncul ini 1.20 ya. Jadi 1 itu adalah laci 1 dengan isi angka 20 dengan jumlah barangnya 20 ya. Kalau saya mengganti yang di sini di laci kedua ini misalnya menjadi 37 misalnya ya. Saya ketik 37. Di sini juga 37, di sini akan muncul 237 ya. Jadi 2 itu adalah laci kedua dengan isi 37. Kalau saya mengklik di sini menjadi 90 di laci ketiga, maka nanti keluar di sini di widget messenger 3 dengan isi laci 90 ya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya saya gunakan angka 72 di laci keempat, maka di sini juga muncul angkanya 472 ya. Jadi laci keempat dengan isi jumlah barang 72. Kalau saya klik on lagi di sini, maka di widget messenger juga akan muncul catatannya 1.2 on. On itu artinya laci terbuka ya, nyala gitu ya. Kalau yang keempat saya tekan, maka di sini juga nyala gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga menunjukkan 4 on ya. Jumlah barang sudah bisa kita atur baik dari widget messenger maupun widget daemon like. Begitu juga untuk yang LED-nya, lacinya bisa dalam kondisi buka tutup bisa kita atur dari widget messenger dan juga widget daemon like. Kita bisa melakukan penambahan dan pengurangan jumlah barang dari tombol yang ada di modul LED and key dengan syarat laci dalam kondisi terbuka ya. Ini kita coba simulasikan. Jadi
harusnya kalau saya tekan tombol yang ada di sini, ini ada laci yang terbuka adalah laci pertama dan keempat, itu jumlah barang akan bisa diatur. Tetapi kalau kita tekan tombol yang lacinya tertutup, yaitu laci 2 dan 3, itu jumlah barang tidak akan berubah ya. Jadi ketika tombol ditekan, jumlah barang tidak akan berubah. Ini saya tunjukkan, ini saya simulasikan. Jadi kalau saya menekan tombol yang kiri itu adalah plus ya, ini akan menambah. Jadi kalau saya tekan yang ini, dia akan bertambah 21, 22. Teman-teman lihat juga di tampilan di web dashboardnya itu bertambah ya, sama seperti yang ada di modul LED NG ini ya, ini sampai 25, 26 ya, sampai 26 ya, seperti itu. Jadi kalau saya menekan tombol yang lacinya terbuka ini bisa ya. Saya kalau kurangkan ini tombol minus ini untuk mengurangkan, ini saya tekan, ini jumlah barangnya berkurang, saya buat 18 sampai 18. Oke, ya ini 18. Di widget messenger juga harusnya 18 ya. Ini 1.218. Kemudian kalau saya menekan tombol di laci kedua, ini kalau saya tekan tidak akan berubah harusnya ya. Ini sudah saya tekan, tidak ada perubahan karena lacinya dalam kondisi tertutup ya, kondisi tertutup, sehingga saya tekan laci ini tambah dan kurang tetap tidak mengubah jumlah barang ya. Kalau ini saya on kan baru saya bisa menambah jumlah barang. Ini kalau saya on kan dulu, ini sekarang on, saya sekarang bisa menambah ya. Nah ini bisa saya tambah, angkanya tambah, dan kalau saya beri pengurangan, ini sekarang kurang angkanya. Berikutnya saya coba yang laci ketiga, ini masih belum terbuka kondisi lacinya. Kalau saya tekan plus gini tidak bisa, ini sudah saya tekan tapi jumlah barang tidak berubah. Begitu saya on di sini, lacinya saya dalam kondisi saya buka. Nah sekarang sudah nyala LED-nya. Ini kalau saya tekan baru bisa ya, bisa bertambah seperti itu ya, ini bisa bertambah. Kalau saya tekan tombol yang minus juga bisa berkurang ya. Kalau saya matikan, ini saya matikan, ini saya matikan, maka saya tekan, ini masih posisi saya tekan, tidak mau berkurang ya. Tapi kalau saya on kan lagi, baru bisa berkurang ya, ini baru bisa berkurang. Nah ini berkurang ya. Begitu pula yang tombol di laci keempat, saya bisa melakukan penambahan, dan kita bisa juga lakukan pengurangan ya. Tombol bisa kita gunakan untuk menambah dan mengurang jumlah barang. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini juga terlihat catatan di widget messenger. Jadi di sini ada posisi terakhir, di laci keempat isinya adalah 70, laci ketiga isinya adalah 86, laci kedua isinya adalah 36, laci pertama isinya adalah 18 ya. Kondisinya on ya, seperti itu. Oke, jadi poin pertama kita sudah tunjukkan demonya. Kemudian yang poin kedua, bagaimana penampil lemari ini terhubung dengan Arduino IoT Cloud di HP. Kita bisa lihat widget di sini saya bisa buat mati, ini saya tekan menjadi mati LED-nya. Begitu juga untuk LED laci 2, kemudian untuk LED laci 3, kemudian LED laci 4 ya. Bisa saya hidupkan lagi, bisa hidupkan lagi, saya hidupkan lagi, saya hidupkan lagi ya. Dan di sini tercatat juga di widget messenger ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau saya atur jumlah barangnya, ini coba saya atur di sini 43. Oh ya, ini mengalami perbedaan satu angka ya. Jadi di sini harusnya 43 tetapi tampilannya di sini 42 ya. Mungkin karena terlalu kecil resolusi dari widgetnya sehingga ada perbedaan satu angka. Oke, sekarang sama ya, 61. Oke, 61 sama. Berikutnya kalau saya atur di laci kedua 73 ya, ini sama 73 juga di modul LED NG. Kemudian untuk laci ketiga ini saya atur menjadi 40, sama 40. Kemudian untuk laci keempat saya atur 32 ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini 32 juga, 32, dan di sini juga kita lihat di widget messengernya itu menampilkan hasil yang sama dengan yang ada di web ya. Jadi seperti itu kita bisa lihat 432, di sini juga 432. Bagaimana penampil lemari terhubung dengan Arduino IoT Cloud di HP sudah kita demokan. Berikutnya bagaimana penampil lemari terhubung dengan kontrol Alexa. Ya, untuk itu kita buka aplikasi Alexa. Ya, ini Alexa seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum menginstall di Play Store, silahkan diinstal. Kemudian silahkan dibuka. Ya, temukan device-nya. Nanti saya akan tunjukkan langkah-langkah pengaturannya di Alexa. Yang pertama kita bisa gunakan block device
favorit ini ya, kita bisa matikan dari blok favorit. Ini saya matikan dulu yang laci pertama one ya, saya beri nama variabel one. Jadi nama variabel ini sama persis dengan yang ada di Arduino IoT Cloud. Kita bisa mengganti namanya dengan menuliskan nama variabel di Arduino IoT Cloud. Ini one sudah saya off kan, maka laci pertama mati atau tertutup. Kemudian saya buat laci kedua, ini laci kedua mati, saya buat laci ketiga mati, saya buat laci keempat mati. Saya nyalakan lagi laci keempat, kemudian laci ketiga saya nyalakan lagi, laci kedua saya nyalakan lagi, laci pertama saya nyalakan lagi. Ya, seperti itu. Alexa, turn off 1. Okay. Alexa, turn off 3. Okay. Alexa, turn off 2. Okay. Alexa, turn off 4. Okay. Alexa, turn on 1. Okay. Alexa, turn on 4. Okay. Alexa, turn on 2. Okay. Alexa, turn on 3. Okay. Alexa, set 1 to 50%. Okay. Alexa, set 2 to 35%. Okay. Alexa, set 4 to 75%. Okay. Alexa, set 3 to 80%. Okay. Ya, begitu rekan-rekan, kita juga bisa membuka dari papan yang ada di sini. Kita klik pada tombol one misalnya. Ya, jadi di sini terbuka tampilannya. Kita bisa mengatur brightness dan lampu dari sini. Ya, kita bisa geser slider dari tampilan di sini. Misalnya saya mau 70%, bisa saya geser menjadi 70%. Begitu juga untuk device kedua. Ini saya klik di sini, klik pada titik 3 kali ya. Jadi kita bisa membuka dashboardnya. Kita bisa atur menjadi 90 misalnya. Ini saya buat 90%. Ya, seperti itu. Jadi 90. Kita bisa lihat juga di tampilan widget messengernya juga sama. Kemudian kita coba juga yang device ketiga. Klik pada tombol titik 3 kali ini ya. Titik 3 kali ini untuk membuka dashboard. Kita bisa geser menjadi 50 misalnya. Ya, di sini juga muncul di sini 50. Kita ke device keempat, klik pada tombol titik 3. Kita buat agar nilainya adalah 70, seperti itu teman-teman. Jadi dengan kontrol Alexa kita bisa melakukan kontrol dengan suara maupun dengan panel di dashboard yang ada di Alexa. Kita ke poin yang keempat, bagaimana penampil lemari terhubung dengan Google Sheet. Ini kita gunakan bantuan webhook. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, Alexa, turn off 1. Okay. Alexa, turn off 2. Okay. Alexa, turn off 3. Okay. Alexa, turn off 4. Okay. Alexa, turn on 1. Okay. Alexa, turn on 2. Okay. Alexa, turn on 3. Okay. Alexa, turn on 4. Okay. Alexa, set 1 to 40%. Okay. Alexa, set 3 to 70%. Okay. Alexa, set 4 to 50%. Okay. Alexa, set 2 to 30%. Okay. Ya, baik. Lalu bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Di sini saya menunjukkan ada 6 langkah pembuatan. Yang pertama, kita akan membuat akun yang baru. Kemudian kita tambahkan things pada halaman Arduino IoT Cloud. Kita membutuhkan 5 buah variabel dan kemudian kita men-setup device-nya. Kemudian kita membuat program untuk Node MCU. Kemudian setelah itu kita membuat dashboard. Langkah kelima kita akan menambahkan kontrol Alexa, dan langkah terakhir kita akan memasang link webhook. Untuk langkah pertama kita buka dulu Arduino IoT Cloud. Silahkan teman-teman bisa membuat akun. Di sini saya sudah membuat akun, saya tinggal sign in. Kemudian kita ciptakan sebuah thing. Kita tambahkan variabel. Untuk variabel pertama kita beri nama one. Kita pilih variabel tipe Alexa. Kemudian kita pilih dimmed light.
read and write on change, add variable. Berikutnya variable to, kemudian variabelnya Alexa sama, kita pilih daemon like, add variable. Kemudian kita pilih nama tree, pilih variabel Alexa, kemudian daemon like, kemudian add variable, kemudian for namanya, kemudian kita pilih Alexa compatible, daemon like. Terakhir kita tambahkan variabel out1, kita beri variabel tipenya karakter string dan add variable. Ya, jadi ada 5 buah variabel yang sudah kita buat. Kemudian kita setup device, klik pada select device, pilih setup new device, pilih third party device ESP8266, modelnya adalah Node MCU 1.0. Kita klik continue, biarkan namanya, next, download the PDF. Untuk mendownload kode secret dan kode device kita buka. Oke, kita copy secret key-nya. Ya, sudah selesai. Kita bisa klik I save my device ID and secret key, kita klik continue, kita klik done. Ya, maka device sudah tersetup. Berikutnya kita bisa download sketch-nya. Kita klik open full editor. Ya, teman-teman bisa download di sini. Klik pada file yang sudah kita buat, kemudian kita download sketch. Ya, ini sudah terdownload. Kita buka di explore, kita lihat di download, diklik kanan saja extract. Kemudian kita buka folder dan kemudian kita klik 2 kali pada file bertipe ino untitled ini. Oke, kita hapus program utama yang ada di tab dengan nama ino. Kita hapus semuanya, kemudian kita tempel kode program yang ada di blok. Ya, silahkan teman-teman lihat pada langkah nomor 4. Copy saja semua program ini dari baris 1 sampai baris 269. Silahkan di copy, kemudian silahkan ditempelkan pada halaman tab ino ini. Ya, seperti ini, begitu ya. Kemudian silahkan buka di Arduino Secret, silahkan diisi dengan nama dan password wifi dan juga kode secret yang tadi sudah kita download PDF-nya. Kemudian di Think Properties, ini kode device-nya sudah terisi, jadi tidak perlu kita rubah. Kemudian kita upload program ini, ya, kita pilih dulu boardnya, select other board and board, pilih COM yang sudah muncul di sini dan pilih Node MCU. Oke, sebelum diupload pastikan library sudah terinstall. Jadi di sini saya sudah menuliskan 5 buah library yang harus teman-teman install. Yang pertama adalah Arduino IoT Cloud versi 1.8.0, Arduino Connection Handler versi 0.7.1, Arduino Debug Utils Master, Arduino MQ.Line Master, dan TM1638+. Apabila teman-teman belum memiliki file-file ini, saya sudah sertakan di lampiran program ini di bagian terakhir. Program Node MCU dan library, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini ada 5 library zip, silahkan diekstrak dulu, kemudian silahkan diinstal satu persatu. Ya, dan file lemari pintar zip ini berisi kode program yang sama seperti kode program yang baru saja kita tempel di sini. Ya, kalau sudah menginstal library, kelima library itu, maka kita bisa upload. Ini kita tekan tombol upload. Ya, sudah terupload. Kita bisa lihat di serial monitor sudah terhubung wifi. Kita lihat, ya, sudah terhubung ke Arduino IoT Cloud. Maka kita bisa membuat dashboard. Untuk itu kita buka di Arduino IoT Cloud, kita klik pada dashboard, kemudian build dashboard, kita klik pada add, kita pilih things, kita pilih untitled, kemudian kita bisa klik create widget. Oke, secara otomatis muncul widgetnya, ada 5. Kita perkecil supaya bisa memuat lebih banyak tempat. Oke, jadi di sini sudah terlihat dashboardnya. Kita bisa perhatikan di sini tampilan dari Node MCU dan modul LED and key. Kalau saya atur di sini ke angka 90, oke, 90 muncul. Saya atur di sini ke angka 70, maka 70 muncul. Saya atur di sini angka 60, ya, di sini muncul. Saya atur ke angka 50. Ya, di sini muncul 50-nya, dan di sini juga ada catatannya. 1 adalah laci 1, 2 adalah laci 2, 3 adalah laci 3, 4 adalah laci 4. Saya bisa hidupkan lampu indikator untuk menyatakan bahwa laci dibuka. Ini on, ini saya hidupkan juga laci kedua, laci ketiga, laci keempat.
saya bisa lakukan pengubahan dengan menekan tombol yang ada di modulate and key. Saya tekan plus, maka akan bertambah. Ya, di sini juga terjadi perubahan. Ya, ini sama 95 95. Ini juga ada perubahan di sini. 1 laci 1 ke 95. Begitu juga untuk device yang kedua. Ini saya kurangi device 2. Device 3 saya kurangi. Device 4 saya tambah laci 4. Oke, kalau tiba-tiba listrik mati, teman-teman, ini saya cabut. Kita tidak takut data hilang karena datanya tersimpan di cloud, sehingga kalau saya hidupkan lagi maka tampilannya akan sama, ya, tidak hilang karena semua data sudah tersimpan di cloud. Di sini belum terkoneksi maka tampilannya belum muncul, ya. Kita tunggu beberapa saat sampai NodeMCU terhubung dengan IoT Cloud. Oke, sudah terhubung dan teman-teman perhatikan angkanya sama 92, 67, 57 dan 53, ya, sama ya. Ya, kita bisa matikan lagi LED-nya, ya. Kalau saya tekan tombolnya ini tidak akan bisa melakukan pengubahan, ya. Oke, untuk dashboard di web sudah. Kita sekarang coba buka dashboard di HP. Ya, ini tampilannya belum saya atur, kita atur dulu di HP. Ini klik pada show mobile layout, kemudian kita atur dengan tool arrange widget. Ini kita perkecil. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita klik dan maka tampilannya bisa sama seperti yang sudah dibuat layoutnya di web, ya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita bisa melihat tampilannya mirip, ya. Kemudian kita bisa lihat show desktop layoutnya. Oke, kita coba gunakan widget messenger di HP, ya. Ini saya ketik widget messengernya, LED-nya mulai dari laci 1, laci 2, laci 3, laci 4 dengan mengetik A1. Saya enter, maka nyala. Saya ketik B1 nyala, kemudian C1 nyala, D1 nyala, gitu ya. Ya, ini saya ketik A27. Ya, ini bisa A27. Kemudian kita ketik B45, kemudian C65, kemudian D75. Ya, kita bisa lihat juga di sini sama, ya, A27, B45, C65, D75, ya. Oke, jadi untuk tampilan dashboard di HP sudah kita bisa buat. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kontrol Alexa. Untuk kontrol Alexa ini mudah, kita hanya perlu menginstall aplikasi Alexa di HP. Silahkan teman-teman install Alexa, gitu ya. Kemudian di halaman home teman-teman tekan tombol bergambar kompas, jarum kompas, ya, di pojok kanan atas. Kemudian ketik Arduino, pilih tulisan yang paling atas, pilih setting. Ini saya sudah memasukkan akun saya di Arduino IoT Cloud. Jadi akun di sini harus sama dengan akun yang digunakan untuk membuat dashboard, ya. Teman-teman masukkan akun supaya terhubung dengan variabel Alexa. Ya, setelah terlinkir kita tinggal mencari device-nya. Maka kita klik pada devices, kita klik pada add a device. Kemudian kita pilih order paling bawah, ya. Kemudian kita klik pada device doesn't have a matching logo. Kemudian kita pilih not sure. Maka Alexa sekarang mencari device-nya untuk terhubung. Kita tunggu sampai Alexa menemukan device. Oke, Alexa sudah menemukan ada beberapa device, seharusnya 4 device, tapi 5 device sudah saya miliki sebelumnya. Kita klik next. Kita pilih yang one. Kita klik setup, kita skip. Oke, kita klik continue, kemudian kita pilih to, kita setup device, kita klik skip, kita klik continue, kita pilih 3, kita setup device, kita klik skip, kita klik continue. Terakhir kita pilih 4, setup device,
kita klik skip, kita pilih continue. Oke, semua device yang sudah kita buat sudah bisa dikenali, maka kita bisa pilih back. Setelah semua device sudah kita setup, langkah berikutnya adalah membuka device. Kemudian silahkan mengklik plus pada favorit. Kita akan menambahkan keempat device itu di favorit. Jadi kita pilih 1, kemudian 2, 3, dan 4. Setelah itu kita klik done. Ya, maka di kotak dashboard Alexa di bagian favorit sudah muncul keempat panel untuk menyalakan dan mematikan, dan juga untuk mengatur setting dari nilai pada modul LED and key ya. Kita bisa matikan di sini dari kotak panel ini. Ya, maka LED yang ada di modul LED I bisa mati. Kemudian kita bisa mengatur nilainya. Kita bisa mengatur nilainya dengan mengklik tombol titik 3 kali ini. Kita ingin membuat laci keempat, itu nilainya menjadi 90. Nah, seperti ini, maka laci keempat menjadi 90 dan LED-nya bisa dimatikan dan dinyalakan juga dari sini. Oke, seperti itu. Kita bisa lakukan kontrol suara juga dengan Alexa. Alexa turn on 1. Okay. Alexa turn on 2. Okay. Alexa turn on 3. Okay. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kontrol Alexa sudah kita bisa buat dengan mudah. Dan langkah terakhir adalah kita menghubungkan modul LED and key ini dengan Google Sheet. Untuk pembuatan webhook di Google Sheet, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya, pemantauan data dengan Google Sheet ya. Tapi saya akan ulang lagi, mungkin ada yang belum melihat video saya. Pertama kali untuk membuat webhook, teman-teman silahkan membuka email teman-teman di Google ya, mail di Google, kemudian klik pada tombol titik 9 ini, pilih sheet, kemudian pilih blank. Kemudian tekan tombol plus di sini untuk menambahkan add-on. Di kolom pencarian ketik webhook for sheet ya, seperti ini. Silahkan diinstal. Kita install, kita klik continue. Kita pilih akun yang sudah dibuat untuk membuka Google Sheet tadi. Kita klik allow. Kita klik next. Dan oke, sudah terinstall, kita close. Maka di sini muncul tampilan webhook seperti ini berbentuk segitiga. Kita klik code 8, kita klik tombol webhooknya sehingga muncul kolom di kanan ini. Pertama kita harus memberi nama sheet ini, kita harus namai, kita beri nama lemari pintar, ini contoh. Kemudian berikutnya kita step kedua, kita klik enable, kita pilih view dashboard. Di sini masih off scriptnya, kita klik off menjadi on ya. Sekarang sudah menjadi on ya, ini sudah on, ini kita tutup saja. Setelah on kita pilih refresh ya, kita refresh, kemudian kita klik pada create. Oke, webhook sudah tercipta, berhasil ya, sukses. Kita klik next. Sekarang kita membuat otorisasinya. Kita refresh dulu ini, kita refresh. Nah, di sini harusnya muncul webhook di sini di menu. Kita authorize. Kita klik continue untuk otorisasi. Kita pilih akun kita. Kita klik allow. Ya, kemudian kita klik webhook lagi, authorize lagi sampai muncul otorisasi di sini ya, otorisasi sukses. Oke, sudah selesai. Kita klik pada tombol webhook, kemudian kita reload lagi, kita refresh, kita klik next. Nah, maka link webhook sudah tercipta. Kita klik 3 kali pada link webhook ini, kita tekan Ctrl C, kemudian kita tempel di Arduino IoT Cloud ya, di halaman things ya, kita pilih halaman things. Kemudian di sini ada tulisan set webhook, kita klik, kita isikan di kolom webhook URL
seperti ini ya. Kita kemudian klik set webhook, kita lihat linknya sudah aktif, maka sekarang Arduino IoT Cloud kita sudah terhubung dengan Google Sheet ya. Kita close, maka kita bisa lakukan kontrol dari Arduino IoT Cloud. Nanti perubahan datanya akan tertampil di Google Sheet ya. Seperti itu. Kita buka dashboardnya. Di sini kita bisa tutup dulu ini ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Kita coba lakukan perubahan di Arduino IoT Cloud. Oke, kita coba lakukan pengubahan di sini. Saya mengetikkan di widget messenger A1, maka ini harusnya on. Nah, di sini muncul out1 A1. Ini saya sederhanakan datanya, jadi saya tidak mau data yang terlalu kompleks. Ini saya delete. Saya hanya mau value zero name, value zero value. Ini saya hapus. Kemudian value zero update ya, yang ini saya juga hapus, jadi hanya 3 kolom yang saya inginkan. Ini saya buat agar formatnya, alignmentnya center. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk webhooknya hanya 3 kolom kita sisakan. Kemudian ini kalau saya lakukan pengubahan di widget dimmed light, ini kalau saya buat 49, ini tidak muncul angkanya ya, tapi out1 muncul. Ini saya buat on semua. Oke, ini bisa saya urutkan. Kita klik pada short sheet add to jet ya. Di sini terlihat untuk out1 itu muncul teksnya, sedangkan untuk widget 1, 2, 3 dan 4 itu tidak muncul. Maka kita bisa membuat validasi. Kita klik pada tombol drop down, kita pilih data validation, kemudian kita klik add rule, kita pilih pada kriteria text contain. Ini kita izinkan hanya variabel dengan nama out1 yang muncul seperti ini ya. Kemudian untuk advanced option kita pilih reject the input ya, kita klik done. Maka di sini nanti hanya muncul out1 saja ya. Ini saya hapus dulu supaya lebih mudah dilihat. Jadi untuk variabel dengan nama selain out1 itu tidak akan dimunculkan ya. Ini saya delete dulu. Oke, setelah kita menerapkan data validation di kolom A, maka nanti variabel yang selain bernama out1 tidak akan dimunculkan ya, sehingga hanya out1 saja yang bisa muncul di sini ya. Kalau ini saya rubah widget out, widget 1 nya saya ganti menjadi 28, terjadi perubahan data di widget 1, maka di sini hanya out1 yang muncul, yaitu 1.228 seperti ini, sedangkan widget 1 tidak muncul ya. Kemudian kalau saya ganti yang 2 menjadi 29, di sini harusnya muncul 2.229, di sini out1 2.229 ya. Jadi widget 2 nya tidak muncul. Begitu juga untuk widget 3, kalau saya rubah menjadi 56 ya, maka di sini akan muncul 3.256, maka di sini juga out1 3.56. Ini ada 128 karena terlalu cepat ya. Ini harusnya ini di awal. Ini kalau saya sorting, kita harus sorting supaya yang duluan itu ada di atas gitu ya. Jadi di sini out1 yang terakhir adalah laci 3 isinya 56 ya, seperti itu. Kemudian yang widget keempat ini kalau saya rubah menjadi 28 ya, ini 28, maka harusnya muncul 428 seperti ini, out1 428 ya. Jadi widget dimmed light nya tidak muncul, hanya widget messenger dengan variabel out1 saja yang muncul ya. Dan saya juga bisa melakukan pengubahan dengan menggunakan kontrol Alexa. Ini saya tunjukkan, Alexa set 1 to 35. Okay. Ya, ini ya muncul 1 35 ya. Alexa set 2 to 50%. Okay. Ya, ini muncul 2 dengan isi 50. Alexa set 3 to 75%. Okay. Oke, demikian rekan-rekan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.